Jadi kalau untuk vakum ekstraksi ada beberapa syarat sebenarnya yang harus dilakukan gitu ya. Kalau di checklist kita lihat dari awal, kita minta izin ke ibu sama seperti APN biasa. Gitu ya. Assalamualaikum Bu, saya perkenalkan saya dengan Bapak yang praktek pada sore hari ini. Saya nanti akan membantu ibu untuk ini udah mulai kerasa kencang-kencang, nanti akan saya bantu untuk persalinannya gitu ya, sama seperti biasa. Kemudian cuci tangan, memposisikan, setelah memposisikan kita pakai APD. Bu, nanti saya akan periksa dulu sama seperti tadi, kita mau vulva hygiene gitu ya. Kemudian setelah diposisikan kita pakai APD, pakai sarung tangan, kita periksa. Pastikan bahwa memang ibu sudah masuk di persalinan kala 2. Yaitu kala 2 itu kan pembukaan lengkap ya, pembukaan lengkap, kemudian ubun-ubun kecil sudah melakukan putar paksi dalam. Kemudian setelah itu tinggi, kemudian selaput ketuban tidak menjadi syarat gitu ya. Selaput ketuban mau utuh, mau sudah pecah, nggak masalah, masuk ke kala 2 gitu kan. Kemudian setelah dipastikan ibu pembukaan yang lengkap, kemudian kita siapkan, kita pecah oksitosin, sedot seperti biasa, mau melakukan persalinan, kemudian kita pimpin persalinan. Di dalam persalinan yang menyebabkan bayi bisa lahir itu ada apa aja? 3P masih ingat? 3P, polar, passenger, sama passage. Oke. Jadi vakum ekstraksi ini dilakukan jika memang masalahnya ada di power, tidak ada masalah di passenger maupun passage-nya. Gitu ya. Passenger artinya berat badan anaknya normal, kemudian juga passage jalan lahirnya dia tidak sempit, tidak DKP. Sehingga syaratnya adalah ketika ibu sudah kelelahan, itu kita bisa bantu pakai vakum ekstraksi. Nah, syarat berikutnya selain itu adalah pastikan bahwa betul-betul yang menjadi presentasi adalah ubun-ubun kecil. Karena kita akan pasang sungkup ini, denominator, ini menjauhi dari ubun-ubun besar. Artinya presentasi harus ubun-ubun kecil. Dan yang berikutnya adalah syarat berikutnya dia sudah di dasar panggul. Jadi kalau dia belum melewati spina ischiadica, diameter terkecil yang dia harus fleksi maksimal atau sebelum putar paksi dalam, itu tidak boleh dilakukan vakum ekstraksi. Artinya sudah di dasar panggul. Kemudian yang berikutnya adalah sudah harus pecah selaput ketubannya. Jadi nggak mungkin kita nempel denominator di selaput ketuban, gitu ya. Jadi itu syaratnya bisa dilakukan vakum ekstraksi. Selain itu biasanya kita bantu juga dengan episiotomi. Jadi udah kelihatan ibu kelelahan, perineumnya terlihat kaku, kita bantu episiotomi, kemudian dilakukan vakum ekstraksi. Vakum ekstraksi ini bisa dilakukan maksimal, kan ini kita pasang, ya kan? Tadi syarat-syarat itu tadi sudah muncul, ibu terlihat kelelahan, sudah di dasar panggul, kemudian kita mulai menyiapkan, gitu ya. Kita mulai menyiapkan. Jadi ini kita pasang pada ubun-ubun kecil. Jadi menjauhi sebenarnya. Yang penting menjauhi dari ubun-ubun besar. Kenapa? Karena ketika kita pasang cup ini dia akan menjadi benjolan atau kita sebut biasanya apa? Caput sustenium. Oke. Nah, dengan di ubun-ubun besar itu kan bahaya ya, karena memang dia tulangnya nggak banyak yang ketutup dengan tulang, sedangkan kalau di ubun-ubun kecil lubangnya dia lebih kecil, sehingga ini kita pasang, kemudian kita pompa sampai 0,2 kalau nggak salah, 0,2 atm. 1 atm, sedangkan di sini kita punyanya mmHg. CMHG malam ini. Kalau ini CMHG. Kalau kemarin mmHg. Kalau mmHg itu 1 ATM itu senilai dengan 760 mmHg, gitu ya. Jadi kalau CMHG nanti kita cari lagi, berarti mungkin nanti kita lihat lagi, karena kemarin 1 ATM itu 760 mmHg, artinya kalau 0,2 ATM itu kalau kita pompanya sampai sekitar 200 kalau kemarin mmHg. Kalau MHG nanti kita cari lagi.
Nah itu yang perlu adaptasi. Ini ternyata alatnya macam-macam, ada yang mmHg, ada yang cmHg, sedangkan di checklistnya dia 0,2 ATM gitu ya, sekitar 200 kalau mmHg. Kita pompa dulu 200 sampai maaf, sebelum kita pasangkan sama seperti sungkup kita cek dulu di tangan. Jadi asisten minta untuk pompa. Nah pastikan bahwa dia bisa nyantol, jadi dipompa. Oh itu kita pastikan bahwa fungsi fungsi vakumnya baik gitu ya. Karena ketika fungsi sungkupnya nggak baik, kita nggak bisa tawarkan vakum ekstraksi. Kemudian setelah baik, kita lepaskan, kemudian kita dipasangkan oleh dokter. Jadi kita sifatnya hanya menyiapkan. Satu masuk ke, jangan-jangan ini kebalik ya. Jadi satu masuk ke pompaan, satunya ke sungkup. Berarti nggak dari sana, nggak dari bawaannya. Apa dari bawaannya? Dari bawaannya udah terpasang. Udah. Harusnya kalau melihat sih fungsinya kayaknya melihatnya bagus ya. Nah itu mau. Cuman ya itu nggak bisa pol. Nah ini fungsinya bagus ya. Iya, iya ini bisa. Padahal kita sebenarnya punya yang elektrik yang udah dicolok, tinggal atur tekanannya aja dia udah nyedot gitu ya. Ini kita coba yang manual. Nah jadi setelah tadi dapat bayar ya Allah. Oke, jadi setelah tadi syarat-syaratnya dia masuk ke vakum ekstraksi kan setelah, jadi prinsipnya sebenarnya kita nyiapin ini selang, kita pastikan masuk dua-duanya, kemudian fungsi alatnya sudah oke, itu selanjutnya yang handle adalah dokter. Kita pegangnya hanya dipegang di pompa aja, iya, atau di operator, misalnya dia elektrik ya kita udah colok, kemudian kita panaskan kan dia bunyinya hampir kayak apa mbak, yang buat ngisap lendir itu loh. Suction, hampir seperti suction bunyinya gitu kan. Nah itu kita nyalakan, pastikan ada cairan, kalau nggak salah dia pakai cairan di bawah. Kemudian ketika fungsinya sudah oke, ready, kita tinggal berikan ini ke dokter. Jadi nanti pelaksanaannya kita sekedar tahu syaratnya itu tadi ya, sudah di dasar panggul, presentasi, kemudian selaput ketuban sudah pecah gitu ya. Ini kemudian setelah ready, kemudian kita pasangkan di ubun-ubun, menjauhi ubun-ubun besar ya. Pasangkan, kemudian setelah itu disedot 0,2 ATM. Jadi di situ dipompa 0,2 ATM atau senilai tadi kalau yang HG dia sekitar 200 mmHg. Sampai jalurnya ke 200. Enggak mau ya? Apa karena enggak kulit? Ya. Apa karena bukan kulit ya? Iya. Karena ini karet, karet ya. Kalau karet itu kan nempelnya ke kulit ya. Oke. Kemudian ini sudah ditempelkan, naikkan 200 mmHg atau 0,2 ATM. Kemudian setelah itu kan ini udah nempel ya, udah nggak lepas lagi. Baru kita pastikan. Jadi kita pastikan ini aja. Jadi kita setelah nempel, kita pastikan. Jadi dokternya nanti pastikan bahwa tidak ada bagian lain yang masuk, iya kesedot gitu ya. Atau pastikan bahwa dia tidak ada rongga. Jadi iya tidak ada yang tidak bisa lepas dia, nempel semuanya. Kemudian baru kita lakukan penyedotan itu bersamaan dengan adanya kontraksi. Ya. Jadi setelah ini ada kontraksi Bu, silakan ujian Bu. Nah itu kita lakukan 0,7 ATM selama 6
sampai 8 menit. 6 sampai 8 menit. Oke, kita lakukan sekitar 6 sampai 8 menit dan maksimal dia dilakukan kalau nggak salah 15 menit. Maksimal ini. Gitu ya. Ayo Bu, ngejar Bu. Biasanya sih cepet kalau udah tertarik, kecuali ada lilitan tali pusat juga hati-hati. Dia kan kadang nggak mau turun, lilitan tali pusatnya sangat kencang ya. Kemudian sama arahnya kita arahkan turun sambil ibunya ngejen, kemudian naik. Kemudian setelah kepala lahir langsung operatornya lepas. Iya, langsung ini dilepas biasanya. Setelah kepala lahir. Iya, jadi kayak digemboskan. Dengan cara pendorkan tekanan sampai udara. Iya. Tekanannya kan yang tadi negatif jadi dinolkan lagi kayak gini biar lepas, langsung lepas. Gitu. Kemudian setelah itu langsung penata laksanaan PDL seperti biasa. Gitu. Itu untuk vakum yang membedakan di situ. Jadi prinsipnya itu tadi. Kemudian ini kan kita terpasang ya, tapi terpasang satu kali. Kalau misalnya pas perjalanan kok lepas, itu maksimal hanya boleh diulang 3 kali. Lepas, dipasang lagi, pasang lagi 0,2 ATM lagi, coba uji coba lagi, tidak ada rongga, ulangi lagi untuk ibu mengejan, lepas lagi, pasang lagi, maksimal 3 kali. Kalau sudah 3 kali artinya vakum ekstraksinya gagal. Ada kemungkinan faktor lain yang memang tidak memungkinkan untuk lahir, yaitu kayak tali pusat. Karena udah nggak ada tulang di bawah, artinya DKP harus sudah disingkirkan sejak awal tadi. Ada pertanyaan? Jadi kalau ini APN-nya full. Itu tadi kalau misalnya dia gagal vakumnya itu biasanya penata laksanaan. Penata laksanaan yang lainnya. Kalau vakum ekstraksi gagal sih biasanya Mbak, biasanya rata-rata ketika kita memutuskan untuk vakum ekstraksi ini, kita sebenarnya udah di awal itu penapisan jangan sampai ada lilitan tali pusat, kemudian presentasi udah kita utamakan itu tadi gitu. Dokter udah hati-hati di situ. Kalau gagal terpaksanya ya mau nggak mau dengan mengejan ataupun biasanya kita coba raba apakah ada lilitan tali pusat. Kalau sudah misalnya udah setengah kepala lahir, ayo Bu kan udah wall paling besar kan. Ya berarti dioperasi terpaksanya, opsi terakhir. Diambil lagi dari atas. Kayak Masuk Evis enggak Bu? apa pasti ya, kemungkinan sebelum vakum itu pasti usaha pertama epis. Udah jelas tuh. Udah kita lebarkan pokoknya jalan bawah itu udah usahakan maksimal setelah tadi. Oh, ini terakhir gitu. Opsi terakhir. Opsi terakhir pun sudah di dasar panggul banget. Bu, ini apa Bu? Itu cup. Kalau dulu itu nggak ada yang karet. Adanya si sadis ya. Sakit banget dong. Jadi makanya ini kan macam-macam kan kecil. Nah, cup ini juga menyesuaikan kepala bayi. Kalau bayi kepalanya lebih besar, harusnya cupnya lebih besar. Nah, ini misalnya ini kan paling besar. Ini kan masih kecil kan. Ini ya. Cuman saya takutnya kalau pentol malah harusnya ini ditali sama ini. Cerita. Ada apa? Ada nih. Tapi nggak kuat gitu loh Mas. Kompot. Kuat nggak suara? Oke, nanti jadi pas vakum lebih ke banyak cerita. Jadi kita nanti lakukan vakum ekstraksi, bla 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 gitu. Dan ini kalau saya lihat di checklistnya full persalinannya sampai dia cek setelah lahir, kemudian kita keringkan, cek ada janin kedua apa enggak, suntik oksi, kemudian lahirkan plasenta, bla bla bla. Kayaknya panjang, cukup panjang. Kalau yang ini Bu disebutin juga Yang mana? dilakukan dokter. Ya, kita cerita itu. Yang dilakukan dokter itu cerita aja. Karena itu memang bukan kompetensi kita. Mana ya Mbak? Yang dilakukan hanya yang kompetensinya bidan aja. Nih. Prinsipnya kita tahu gimana caranya nyiapin
alatnya. Ready, siap digunakan, kita udah tinggal ngasih CD cupnya. apa di atas sentimeter apa DMHG. Kita nolong Kalau udah kepala, iya kalau udah kepala gemboskan, udah kita nolong di parietal biasa. kita nolong Sanggah susun. Kayak biasa, kalau APN-nya APN biasa. Cuman kalau ini lengkap, kalau tadi kan dia terpotong, iya disebutkan aja skala 3 sampai 4. Nah, kalau di sini full sampai melahirkan plasenta kalau nggak salah. Sampai ya kan? tapi nanti dilakukan Bu. Oke, berarti plasenta Soalnya cuma satu kali pertemuan. iya cuma satu kali. Berarti yang nomor 37 disebutkan aja ya, berarti ya nggak memungkinkan toh. 37, 38, 39 itu disabutin Sama aja kayak tadi. sama yang dokter. Cuma pas itu aja sama. 38 sebutkan saja. Ya sama yang dokter tadi. Sama dengan 0,7 ATM berarti sama dengan Ya karena banyak cerita lagi. Jadi APN cuma cerita di tengah. Oh, sama. CMHG ya. oh berarti dari awal Di sini nggak boleh apa ya? Ini juga sama Ini yang buat ya. FP ini ya. Iya,